Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya masih bisa bertemu dengan Bapak dosen dan teman-teman semua. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas nikmat sehat sehingga kita bisa membahas tema perkuliahan pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang pendekatan fenomenologi dalam penelitian agama. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Duyanti dengan NIM 1917402172, Rizka Lutfiana dengan NIM 2017402121, dan Nita Amalia Wulandari dengan NIM 2017402126, dan Ratriana Gusnia Solihah dengan NIM 2017402137. Selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman dari kelompok 3 untuk memaparkan materi perkuliahan pada hari ini. Jadi, dalam kaitannya dengan studi agama, istilah fenomenologi tidak pernah terbakukan secara tegas. Pendekatan fenomenologi merupakan upaya membangun suatu metodologi yang koheren bagi studi agama. Begitu juga fenomenologi lahir dan diterapkan dalam studi agama sebagai suatu metode penelitian ilmiah yang ditawarkan dengan pendekatan-pendekatan teologis. Secara umum, pendekatan ini hanya menangkap sisi pengalaman keagamaan dan kesamaan reaksi keberagamaan semua manusia secara sama, tanpa memperhatikan dimensi ruang dan waktu dan perbedaan budaya masyarakat. Materi yang pertama yaitu sejarah kemunculan fenomenologi agama. Asal mula kajian ilmiah tentang agama umumnya dapat dilacak pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, khususnya karena pengaruh Renaissance. Dalam disiplin-disiplin keilmuan yang berbeda, seperti linguistik, kajian-kajian tekstual, bidang-bidang studi yang sedang muncul seperti antropologi, sosiologi, arkeologi, dan dalam bidang keilmuan yang dikenal sebagai religion spacecraft atau sains agama. Selanjutnya yaitu fenomenologi agama tersebut muncul berupaya untuk menjauhi pendekatan-pendekatan sempit, etnosentris, dan normatif. Ia berupaya mendeskripsikan pengalaman-pengalaman agama seakurat mungkin dalam penggambaran, analisa, dan interpretasi makna. Ia berupaya untuk menunda penilaian tentang apa yang real dan yang tidak real dalam pengalaman orang lain. Ia berupaya menggambarkan, memahami, dan berlaku adil kepada fenomena agama seperti yang muncul dalam pengalaman keberagamaan orang lain. Materi selanjutnya yaitu definisi dan tujuan fenomenologi agama. Fenomenologi adalah jenis metodologi penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengungkapkan kesamaan makna yang merupakan inti dari suatu konsep atau fenomena yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam kehidupan mereka. Fenomenologi sebagai metode menemukan sifat makna sekelompok individu menjadi metode penelitian yang mendekati filsafat dan psikologi serta penerapan konsep-konsep upaya filosofis dan psikologis. Selanjutnya yaitu tujuan fenomenologi agama. Ada dua hal yang menjadi tujuan pendekatan fenomenologi. Yang pertama, dapat dikatakan bahwa fenomenologi merupakan metode untuk memahami agama orang lain dalam perspektif netralitas dan menggunakan preferensi orang yang bersangkutan untuk mencoba melakukan rekonstruksi dalam dan menurut pengalaman orang lain tersebut. Kedua, dari pendekatan fenomenologi adalah mengkonstruksi rancangan taksonomi untuk mengklasifikasikan fenomena masyarakat beragama dan berbudaya. Pusat perhatian fenomenologi agama sebenarnya hanya terfokus pada pencarian esensi, makna, dan struktur fundamental dari pengalaman keberagamaan manusia. Tema yang ketiga yaitu karakteristik pendekatan fenomenologi agama. Terdapat dua karakteristik dalam pendekatan fenomenologi agama. Pertama,
bahwa fenomenologi merupakan metode untuk memahami agama orang lain dalam perspektif netralis dan menggunakan profesi orang yang bersangkutan untuk mencoba melakukan rekonstruksi dalam dan menurut orang lain tersebut. Nah, sedangkan aspek yang kedua dari pendekatan fenomenologi adalah mengkonstruksi rencana taksonomi untuk mengklarifikasi fenomena masyarakat beragama dan berbudaya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai kelebihan dan kekurangan pendekatan fenomenologi. Kelebihan menggunakan metode penelitian fenomenologi diantaranya, yang pertama yaitu perspektif unik. Ada beberapa nilai yang dapat ditemukan dalam memfokuskan penelitian pada bagaimana orang yang memandang suatu peristiwa atau fenomena daripada hanya bagaimana fenomena itu ada dalam ruang hampa. Yang kedua yaitu pemahaman. Manfaat terbesar dari penelitian fenomenologi adalah kenyataan bahwa hal itu dapat memberi kita pemahaman yang mendalam dan terperinci tentang suatu fenomena. Yang ketiga yaitu kaya akan data. Karena data yang diperoleh dari cukup banyak individu, maka data yang dapat diterima seseorang melalui penelitian fenomenologi ini lebih kaya dan mengesankan. Hal tersebut merupakan bentuk penelitian yang memungkinkan pendekatan yang benar-benar unik untuk memahami fenomena. Yang selanjutnya adalah kekurangan menggunakan metode penelitian fenomenologi. Di antaranya, yang pertama adalah subjektivitas. Menetapkan reliabilitas dan validitas dalam penelitian fenomenologi dapat menjadi tantangan tersendiri, sehingga ada kecenderungan penelitian bersifat subjektif. Yang kedua yaitu bias. Bias yang ditimbulkan peneliti dapat mempengaruhi penelitian, dan ini kadang berlaku pada penelitian fenomenologi. Yang ketiga yaitu presentasi hasil. Mempresentasikan temuan penelitian ini lebih sulit karena hasil penelitian dapat terbukti sangat kualitatif, yang membuatnya sulit untuk menyajikan temuan dengan cara yang dianggap berguna oleh praktisi. Materi selanjutnya yaitu aplikasi pendekatan fenomenologi dalam penelitian agama. Yang pertama, peneliti perlu memahami perspektif filosofis di balik pendekatan itu, khususnya konsep tentang mempelajari bagaimana orang mengalami fenomena. Konsep approach di sini adalah penting, di mana peneliti mengurung gagasan-gagasan yang telah terbentuk sebelumnya tentang suatu fenomena untuk memahaminya melalui suara-suara informan. Yang kedua, peneliti menulis pertanyaan-pertanyaan penelitian yang mengeksplorasikan dari suatu pengalaman bagi individu dan meminta individu itu untuk menggambarkan pengalaman hidup mereka sehari-hari. Selanjutnya, yang ketiga yaitu peneliti kemudian mengumpulkan data dari individu yang mengalami fenomena yang sedang diteliti. Yang keempat, langkah-langkah analisis dan fenomenologis pada umumnya sama dengan semua fenomenolog psikologis yang mendiskusikan metode-metode. Dan yang kelima, laporan fenomenologis diakhiri dengan pemahaman yang lebih baik dari pembaca tentang struktur atau esensi yang esensial. Tidak berubah dari pengalaman, sembari mengakui bahwa makna tunggal yang utuh dari pengalaman itu eksis. Materi pada hari ini oleh kelompok 3. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk bertambahnya ilmu teman-teman semua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.